Halo semua, perkenalkan kami kelompok 8 dari Offering D19 akan membahas mengenai design thinking dan critical thinking. Semoga video kami dapat membantu teman-teman semua untuk memahami materi tersebut ya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afifah Aulia Puspanandra. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saya Diha Nabila Rihadatul Aish dari jurusan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai design thinking. Saya Nadamana Fadila dari Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa. Perkenalkan, nama saya Yusrul Imam Syarifuddin, jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Rekreasi. Design thinking. Design thinking diartikan sebagai sebuah pendekatan atau prosedur kerja yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Design thinking memiliki 5 langkah utama, yaitu mengeksplorasi kebutuhan atau empathize, menentukan problem utama yang perlu dipecahkan melalui kerja inovatif atau define, mengembangkan ide atau ideate, mengembangkan purwarupa atau prototype, dan yang terakhir yaitu mempresentasikan untuk mempelajari respon sasaran atau tes. Empathize merupakan pengembangan dari kata empati yang dimaknai sebagai sebuah upaya untuk memahami keadaan, pikiran, dan perasaan orang lain. Dalam prosedur awal design thinking, empathize merupakan sebuah langkah utama untuk mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan dari user tentang sebuah produk yang akan diciptakan, dengan tujuan meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan, membentuk dan mengembangkan wawasan agar pengembang produk atau inovator mampu berpikir terbuka. Melalui empathize ini, inovator akan mengetahui user atau pengguna yang akan dituju, bagaimana pengalaman, emosi, situasi yang akan dihadapi calon user. Inovator akan mencoba menempatkan diri mereka sebagai user sehingga dapat benar-benar memahami kebutuhan mereka. Tahap ini dapat dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dan melalui cara lainnya. Agar pelaksanaan empathize dapat dilakukan dengan baik, maka pelaksanaan empathize ini biasanya diawali dengan pikiran yang berisi rasa keingintahuan. Dan diperlukan juga kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dan bertanya dengan penuh empati, dan kemampuan mensintesa data. Langkah kedua yaitu define. Pada langkah ini, inovator menentukan permasalahan utama. Setelah inovator memahami kebutuhan user, maka inovator menggambarkan sebuah ide atau pandangan user yang akan menjadi dasar dari produk atau aplikasi yang akan dibuat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyimpulan kebutuhan user berdasarkan data yang diperoleh, sesuai konteks kondisi yang sedang terjadi. Langkah ketiga yaitu ideate. Pada langkah ini, inovator mengembangkan rancangan produk yang menggambarkan solusi yang dibutuhkan oleh user. Rancangan yang dihasilkan melalui ideate masih berupa ide dan perlu ditindaklanjuti menjadi produk nyata melalui langkah prototype. Pada langkah ideate ini, inovator perlu mengevaluasi rancangan hasil dari tahap ideate ini dengan tahap-tahap sebelumnya seperti tahap empathize dan tahap define. Langkah selanjutnya yaitu langkah prototype. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk nyata yang dapat diuji cobakan sesuai kebutuhan atau masalah user. Kemungkinan realisasi pengembangan produk dalam langkah prototype akan memerlukan beberapa kali uji coba. Inovator harus siap dengan kemungkinan kegagalan dalam pengembangan produk. Dapat dikatakan bahwa pada masa prototype ini, inovator membuat sampel mengenai produk mereka
yang siap diuji coba kepada user atau mereka sendiri, sehingga nantinya produk-produk yang akan diharapkan oleh user benar-benar terwujud. Langkah terakhir yaitu tes. Produk yang sudah dikembangkan perlu diuji coba melalui sebuah percobaan yang melibatkan pengguna. Dari pengalaman pengguna dalam menggunakan produk uji coba, maka akan didapatkan masukan untuk membuat produk yang lebih baik dan melakukan perbaikan pada produk yang sudah ada. Evaluasi hasil tes akan sangat berguna dalam memperbaiki produk. Selanjutnya, jika produk sudah dinyatakan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka inovator dapat menyebarluaskan produknya agar dapat digunakan oleh user sesuai tujuan semula. Tetapi, jika pada langkah tes ini inovator tidak mendapatkan hasil yang sempurna, maka inovator dapat mengulang langkah awal dari tahap define, seperti pengecekan masalah-masalah atau observasi ulang dan lain sebagainya, sampai dihasilkan produk yang benar-benar sesuai. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang critical thinking atau berpikir kritis, yang merupakan keterampilan yang memungkinkan seseorang membuat keputusan yang logis berdasarkan informasi yang didapat dan diolah sesuai dengan kemampuan. Definisi dari berpikir kritis sebagai sebuah pemikiran yang jelas, rasional, logis, dan mandiri. Hal itu tentang meningkatkan pemikiran dengan cara menganalisis, menilai, dan merekonstruksi. Ciri-ciri seorang critical thinking yaitu yang pertama memiliki rasa ingin tahu, yang kedua kreativitas, yang ketiga tekun, dan yang terakhir objektif. Seorang critical thinker dalam menghadapi sebuah persoalan atau permasalahan akan berusaha untuk menemukan informasi yang relevan, menanyakan pertanyaan yang bermakna, mempertimbangkan sudut pandang alternatif, mengaplikasikan logika dan alasan yang masuk akal, serta menghindari asumsi dan mempertimbangkan segala kesempatan. Manfaat dari critical thinking itu sendiri adalah pada pelaksanaannya tentu saja ada banyak poin manfaat yang bisa didapatkan saat menerapkan pola pikir kritis dalam menjalankan sesuatu. Banyak pembisnis pula yang sering kurang menyadari hal tersebut. Anda tidak dapat mengacaukan pemikiran kritis dengan argumen yang pemikiran kritis tentang orang lain, karena pada dasarnya berpikir kritis memiliki banyak manfaat bagi diri sendiri dan orang di sekitar Anda, mulai dari penemuan kesalahan dan penalaran yang salah, berperan penting dalam penalaran kooperatif dan tugas-tugas konstruktif, membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, dan memperkuat argumentasi. Cara membentuk sikap critical thinking. Yang pertama yaitu mengenali masalah yang ada, yang kedua tentukan skala prioritasnya, yang ketiga kumpulkan informasinya, yang keempat kenali persepsinya yang muncul, yang kelima analisa setiap data, dan yang terakhir proses pengembalian keputusan. Perbedaan decision thinking dan critical thinking dan creative thinking. Pertama, dalam menjalani seluruh proses decision thinking, kita harus secara konsisten beralih antara creative thinking dan critical thinking. Namun tidak sesimpel kita menggunakan creative thinking, dahulu baru kita beralih ke critical thinking. Dalam proses decision thinking, kita harus bolak-balik antara kedua thinking dan sepanjang proses. Contohnya, saat empati, kita harus berpikir kreatif agar lebih eksploratif saat menggali informasi dari customer. Lalu di saat defend, kita harus berpikir kritis agar mampu mengartikulasikan permasalahan utama customer dengan tepat dan tajam. Kemudian saat mengalami proses ideasi, tentu kita harus berpikir kreatif agar bisa mengimajinasikan berbagai macam kemungkinan solusi yang tidak konvensional. Namun di akhir ideasi, kita harus berpikir kritis lagi untuk mengambil keputusan terkait solusi terbaik menggunakan beberapa kriteria. Selain itu, karena decision thinking sifatnya dinamis, kita harus siap beralih antara kedua thinking tersebut kapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari design thinking.
Seorang pemuda bernama Joe berniat untuk terjun ke dunia bisnis berupa bisnis fashion sekaligus seni. Dalam tahap empathize, ia mendapatkan beberapa catatan, yakni minat terhadap jasa lukis baju saat ini sangat tinggi. Yang kedua, milenial saat ini menyukai pakaian-pakaian dengan gaya vintage, sporty, namun artsy. Selain dari beberapa catatan yang didapat, Joe juga menemukan beberapa masalah, yaitu manusia saat ini sudah mulai sadar mengenai betapa pentingnya menjaga lingkungan dan alam, sehingga mereka juga menginginkan fashion yang ramah lingkungan. Yang kedua, milenial saat ini sangat menggandrungi tren thrifting atau berburu baju bekas. Karena thrift shop dirasa merupakan tempat yang tepat untuk menemukan pakaian-pakaian yang unik dan tidak pasaran. Setelah mendapati beberapa catatan dan merumuskan masalah, Joe mendapatkan ide untuk menciptakan produk berupa makeover dari barang bekas yang didapatkan dari thrift shop yang kemudian ditambahkan sebuah lukisan di beberapa bagiannya. Kemudian, Joe membuat prototipe berupa jaket jeans yang sudah dilukis sedemikian rupa, yang kemudian dilakukan sebuah tes dengan cara Joe sendiri yang memakai barang tersebut, kemudian diunggah ke sosial media dan dipakai dalam kegiatan sehari-hari dengan harapan ada beberapa orang yang bertanya atau tertarik dengan barang yang ia pakai. Demikian presentasi dari kami kelompok 8, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.